Haji merupakan ibadah yang paling dinamakan dan dinantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Maka tak heran jika setiap tahunnya Indonesia mampu memberangkatkan ratusan ribu jamaah haji ke Baitullah. Untuk melakukan ibadah ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, serta waktu persiapan yang tidak singkat. Jamaah haji bisa menunggu kuota keberangkatan hingga 10 tahun, bahkan lebih. Namun akibat kondisi saat ini, kegiatan ibadah haji dibatasi. Imbas pandemi COVID-19 menyebabkan keberangkatan haji selama 2 tahun ini tertunda, bahkan hingga untuk tahun depan. Pada tahun 2020, kegiatan ibadah haji resmi ditiadakan untuk jamaah dari luar negara. Imbasnya, jamaah haji Indonesia yang sudah masuk pada kuota haji tahun ini mesti diundur ke tahun berikutnya. Lalu, bagaimana dengan haji tahun 2021? Beredar informasi di media pemberitaan bahwa tahun ini Indonesia tak dapat kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Namun faktanya, seluruh negara di dunia memang tak ada yang mendapat kuota haji dari negara penyelenggara haji tersebut. Terdapat banyak alasan yang membuat ibadah haji dari jamaah luar negara Arab Saudi ditiadakan. Salah satunya adalah karena faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah. Pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi melakukan kegiatan ibadah haji secara terbatas, seperti tahun lalu. Ibadah haji dilaksanakan secara terbatas hanya untuk warga negara Arab Saudi dan ekspatriat. Dengan adanya informasi pembatalan keberangkatan haji ini, banyak pertanyaan yang bermunculan, mulai dari alasan dan sebab akibat, hingga nasib para jamaah haji beserta dana haji. Untuk memperoleh informasi terkait hal ini, tim News Fokus Agropolitan News melakukan riset ke kantor Kementerian Agama Kota Batu. Tim News Fokus berhasil mewawancarai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Dr. Haji Nawawi M.Phil E, yang ditemui di rumah dinasnya. Berikut rangkuman informasinya untuk Anda. Ya, jadi begini, apa keputusan yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah keputusan terbaik karena menyangkut keselamatan umat, jiwa umat. Jadi situasi pandemi yang semacam ini, maka memang langkah bijak pemerintah dilakukan membatalkan pelaksanaan haji. Apalagi kemarin sore itu pemerintah Arab Saudi sudah juga memutuskan hanya bisa melaksanakan pelaksanaan haji ini 60.000 orang. Itu pun hanya orang yang ada di sana. Jadi langkah ini menurut saya langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan umat. Jadi di Kota Batu jamaah yang sebenarnya sudah kita siapkan sebanyak 169 dan ini sama persis dengan yang mau diberangkatkan pada tahun 2020 juga sama sebanyak 169. Sebanyak itu sudah kita lakukan persiapan karena mengantisipasi jangan-jangan nanti pemerintah Arab Saudi melakukan pembukaan untuk siapapun bisa masuk, sehingga kita mempersiapkan jamaah. Antara lain adalah seluruh jamaah haji di Kota Batu yang 169 itu kita sudah lakukan vaksinasi 2 kali, sehingga vaksinasi itu tidak hanya vaksin meningitis tetapi juga sudah vaksin COVID. Nah, sehingga ketika itu pemerintah Arab Saudi mendadak membuka misalnya, maka sesungguhnya sudah bisa diberangkatkan. Namun demikian, sekali lagi bahwa sekarang sudah diputuskan tidak memberangkatkan gitu, maka ya semua jamaah itu 169 itu tidak kita berangkatkan. Ya, jadi biaya jamaah haji itu aman. Jadi setoran jamaah haji, baik setoran awal ataupun pelunasan, itu aman 100%.
Bahkan jamaah bisa mengecek melalui link yang sudah diberikan gitu oleh pemerintah. Dari awal dia nyetor sampai tahun ini berapa saldo yang ada itu, manfaat per tahunnya, nilai manfaat per tahunnya itu bisa dicek sehingga aman dan aman. Minta penjelasan itu hal yang lumrah bagi jamaah haji, dan alhamdulillah sedari awal kita sudah memberikan penjelasan itu, sehingga pada kesempatan ini tahun ini dari awal tahun kita sudah memberikan beberapa pembinaan, beberapa sosialisasi kepada jamaah terhadap kemungkinan untuk berangkat dan kemungkinan untuk tidak diberangkatkan. Jika diberangkatkan, apa yang harus dipersiapkan, dan jika misalnya tidak diberangkatkan, bagaimana kondisi dana, kondisi keuangan yang sudah disetorkan itu. Nah, ini kita sudah sampaikan sehingga tidak ada keluhan dari jamaah asal Kota Batu kepada kita karena sudah memahami hal ini. Maka pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Arab Saudi yang sangat membatasi pemberangkatan jamaah haji tahun ini, tentu ini sangat besar hikmahnya. Yang pertama adalah dalam rangka menjaga keselamatan, dalam rangka menjaga situasi yang seperti ini. Nah, yang kedua bahwa dana jamaah yang sudah disetor itu aman. Oleh karena itu, para jamaah dimohon untuk bersabar, kemudian memahami aturan yang dilakukan oleh pemerintah ini, yang diambil oleh pemerintah, dan ini insya Allah adalah keputusan yang terbaik bagi jamaah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tim News Focus selanjutnya menggali informasi lebih dalam mengenai jumlah calon jamaah haji dan dana haji. Kepada Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Ahmad Faiz SAG MHI. Informasi yang berhasil didapatkan, di Kota Batu terdapat 168 orang calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun ini. Mereka adalah calon jamaah haji yang juga keberangkatannya tertunda pada tahun lalu. Rentang usia para calon jamaah haji ini berkisar antara 40 hingga 50 tahun. Rata-rata mereka telah menanti jadwal keberangkatan haji selama 10 tahun setelah melakukan pendaftaran. Menurut Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kota Batu, para jamaah yang tertunda keberangkatannya tahun ini sudah diberi pengertian. Pihak Kemenag Kota Batu secara masif juga memberikan pengumuman dan sosialisasi melalui media sosial, serta nantinya juga akan menggelar sosialisasi secara luring. Soal dana haji, Kemenag Kota Batu menghimbau agar para calon jamaah haji tidak perlu khawatir, karena pengelolaan dana haji sepenuhnya aman dan dapat dipantau secara daring. Calon jamaah haji dapat mengecek saldo dana hajinya melalui website Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Secara transparan, website yang dikelola Kemenag Pusat ini dapat menunjukkan saldo keuangan calon jamaah haji. Untuk mengaksesnya, jamaah haji hanya memerlukan input nomor porsi dan tanggal lahir saja. Ibadah haji memang merupakan ibadah yang paling dinantikan oleh seluruh umat Islam. Namun di masa pandemi saat ini, seluruh umat Islam harus bersabar dengan harapan semoga musibah pandemi ini segera berlalu dan umat Islam dapat kembali beribadah dengan aman dan nyaman di Baitullah. Dari Kota Batu, tim News Focus ATV melaporkan.